video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Seharusnya ketika video ini diupload, ini udah mendekati Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah nih. So, gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk teman-teman yang merayakan. Dan bagi teman-teman yang non-muslim, semoga ikut bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaannya nih. Amin. Nah, biasanya di Hari Raya Idul Fitri ini, kita kan biasanya punya pakaian baru nih. Nah, maka dari itu, di video kali ini, gue juga ingin memberikan sesuatu hal yang baru untuk kalian semua nih. Tapi bukan pakaian. Tapi ini lebih kepada kesaktian, wih deh, atau kenormalan ya, kenormalan yang baru gitu. Jadi di video kali ini gue ingin mengajarkan cara jalan di atas beling nih. Sebenarnya jalan di atas beling ini adalah salah satu bagian dari seni pertunjukan. Dan bahkan kalau di zaman sekarang nih bukan hanya dijadikan seni pertunjukan aja, tapi juga dijadikan sebagai bahan untuk motivasi gitu. Karena di beberapa seminar dan workshop motivasi, ada juga adegan pesertanya diminta untuk jalan di atas beling untuk melatih kepercayaan diri dan agar pesertanya lebih berani mengambil resiko gitu. Tapi pertunjukan jalan di atas beling ini sering juga nih disalahgunakan oleh dunia perdukunan untuk menjual benda-benda sampah yang mereka bilang jimat. Seakan-akan jimatnya bisa kebal lah, seakan-akan jimatnya bisa menolak bala lah dan sebagainya. Padahal cincin ataupun batu yang dia jual ya batu biasa. Cincinnya juga cincin batu palsu gitu bahkan. Maka dari itu di video kali ini gue akan jelaskan secara total apa-apa aja rahasia dan persiapan untuk bisa jalan di atas beling agar tidak terluka. Tapi perlu diingat nih guys, walaupun kalian tahu bagaimana cara dan rahasia jalan di atas beling ini, ketika suatu saat ada seseorang yang berusaha menghibur dengan pertunjukan jalan di atas beling ini, gue minta kalian untuk apresiasi loh, tepuk tangan dan beri semangat agar dia semangat performnya. Jangan malah bersikap norak dengan mengatakan, ah itu mah gue tahu tuh caranya, gue udah nonton di Ilmu Merah, caranya begini. Ah itu mah belingnya begini. Jangan bersikap norak kayak gitu. Karena itu sama aja kayak kalian nonton bioskop, ya kan? Dimana yang lainnya tenang, terus kalian komentar, ya kan? Kayak misalkan nonton Iron Man. Oh itu mah Iron Man palsu tuh terbangnya, itu layarnya green screen gitu. Atau kayak nonton Spider-Man. Oh itu mah Spider-Man bohong-bohongan doang tuh. Mana ada orang bisa keluar jaring beneran. Wih. Jangan kayak gitu ya, karena ngeganggu penonton yang lain gitu loh. Selain mengganggu penonton yang lain, kalian juga dicap norak gitu. Maka dari itu, ketika kalian melihat seseorang yang berusaha menghibur dengan jalan di atas beling ini, entah itu di YouTube, di Instagram, ataupun secara langsung, bantu komentarin yang membuat performernya semangat gitu. Bantu apresiasi. Karena kalian gak akan rugi apapun dengan kalian menghargai seseorang yang tidak merugikan orang lain. Kecuali kalau misalkan kalian ngelihat dukun jalanan, ya kan, praktekin jalan di atas beling ini, dan ujung-ujungnya jualan benda sampah yang mereka sebut jimat gitu. Nah, kalian obrak-abrik nggak masalah tuh, karena itu merugikan masyarakat Indonesia, karena itu merugikan penonton-penonton yang ada di situ. Maka dari itu gue berharap kalian bisa memilih nih, mana yang pantas dihargai dengan mana yang perlu diobrak-abrik, ya kan? Karena mereka merugikan gitu kan. Kalau yang nggak merugikan ya justru bantu apresiasi, tepuk tangan yang paling kenceng gitu. Oke. Yaudah, nggak perlu banyak bacot lagi, langsung aja. Seperti biasanya gue akan tampilkan dulu adegan jalan di atas beling versi gue nih. Yuk, check this out. Oke, sekarang gue ada di luar rumah. Oh ya, gue lupa menyampaikan bahwa mungkin kalian pernah baca di buku sulap ataupun di internet dan sebagainya yang mengatakan praktek jalan di atas beling itu menggunakan beling palsu, alias botol yang berwarna hijau, botol plastik seperti ini digunting-gunting terus terlihatnya seperti beling, sehingga ketika diinjak aman gitu. Nah, untuk cara tersebut gue pastikan itu cara yang keliru. Karena dari apa yang gue pelajari dan gue lihat, gak pernah ada pertunjukan jalan di atas beling menggunakan beling palsu.
karena semuanya pakai beling asli. So bagi kalian yang beranggapan nih bahwa beling yang dipakai beling palsu, wah itu salah besar. Karena memang bukan seperti itu caranya, bukan ini nih caranya. Nah sekarang langsung aja gue akan praktekkan dulu bagaimana jalan di atas beling. Check this out. Oke, langsung aja sekarang gue akan praktekkan jalan di atas beling ya. Di sini gue udah ada belingnya, beling asli ya. Dan ini beling, gue akan jalan dan di atas beling ya. Jalan di atas beling. Canda. So langsung aja. Ini pembuktian aslinya gue jalan di atas beling. Check this out. Oh ya guys, ini kalian bisa lihat ya, nggak ada apa-apa di alas kaki ya. Di kaki gue nggak ada apa-apa. Langsung aja, belingnya di sini. Boleh kamera nggak deket, lihat kalau belingnya benar-benar diinjak ya. Jadi kayak gitulah. Ini kita bisa mandi ya kan, mandi pakai beling ya kan, kayak gini contohnya. Boleh juga ya kan, terserah kita mau diapain aja. Nah kurang lebih kayak gitu pertunjukannya. Tapi biasanya tuh kalau pertunjukan jalan di atas beling ya, itu bukan hanya diinjek doang, tapi juga tiduran, lepas baju tiduran, terus ada orang yang naik di atasnya dan lain sebagainya. Itu tinggal variasi dari pertunjukan tersebut aja kayak gimana. So langsung aja sekarang ke penjelasannya. Check this out. Oke, kurang lebih begitu pembuktian bahwa jalan di atas beling itu bisa dilakukan oleh siapapun, asal kalian mau latihan dan mau nyoba dan berani nyoba, itu yang penting. Lalu untuk konsep pertunjukannya sendiri, kalian mau jalan biasa kek, mau tiduran di atas belingnya kek, mau ketika kalian tiduran terus ada orang lagi yang nibanin badan kalian di atasnya, itu nggak masalah, karena teknik dan rahasianya sama aja. Nah langsung aja sekarang gue akan jelaskan rahasia yang pertama. Sebenarnya kalian bisa praktekkan ini untuk acara-acara sekolah, acara universitas, ataupun acara organisasi kalian nih. Kalian mau tunjukin ini di acara tersebut ya, silahkan gitu. Nah, cara yang pertama adalah kalian menggunakan botol yang seperti ini. Nah, ini botol ya. Botol ini bagian atas dan bagian bawahnya enggak digunakan. Karena kalau digunakan akan berpotensi melukai kaki kalian. Contohnya, misalkan bagian bawah ini, kalau misalkan ini digunakan, maka bisa jadi dia posisinya bakal begini nih di belingnya ketika kita injak. Maka dari itu ketika kita injak begini, and then bagian tajamnya ini bisa melukai kaki kita. Maka dari itu rahasia pertama adalah bagian atas botol dan bagian bawah botol tidak digunakan. Yang digunakan adalah bagian tengahnya doang. Sedangkan kalau yang bagian atas ini, kalau misalkan kita gunain belingnya, ini kan lingkarannya kecil nih ya. Ketika dipecahin, dia bentuknya akan jadi U begini. Nah kalau U begini ya, kaki kalian tiba-tiba injekin belingnya, maka ini akan berpotensi melukai kaki kalian. Maka dari itu bagian atasnya juga tidak digunakan. Ini banyak nih kalau kalian lihat. Tuh, ini hasil dari beling-beling yang tadi sudah gue pisahkan tuh. Itu adalah bagian tengahnya semua. Sedangkan ini adalah bagian kepala dan bagian bawahnya. Lalu rahasia kedua adalah, cara amannya yang kedua adalah kalian pisahkan beling yang kecil dengan beling yang besar. Beling yang standar sih, jangan terlalu besar juga. Kalau terlalu besar bentuknya agak U juga. Kurang lebih bentuk beling yang bagus adalah segini nih. Sehingga
ketika ini diinjak ya, walaupun satu pun ini aman. Tuh. Ya. Ini aman. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ukuran yang lebih kecil dari ini ya nggak masalah juga gitu. Tapi amannya tuh segini. Dan cara aman yang berikutnya adalah bukan hanya dari ukuran beling, tapi dari jumlah banyaknya beling. Semakin sedikit beling yang kalian gunakan, potensi luka di kaki kalian semakin besar. Maka dari itu, gunakan beling yang banyak. Karena kalau belingnya banyak, misalkan begini nih, tumpuk-tumpuk. Ketika ini diinjek, ya. Ketika diinjek, dia akan geser. Sehingga tekanan ke bawahnya akan berkurang. Ketika dia jumlahnya banyak, maka ini akan aman di kaki kalian. Gitu, walaupun begini semua nih bentuknya. Ini akan aman di kaki kalian. Kalau jumlahnya dikit, gue pun nggak berani tuh buat dipakai cuci tangan gitu kan, buat dipakai buat muka gitu. Tapi kalau banyak ya tadi, ya nggak akan luka gitu, karena emang aman gitu. Jadi semakin banyak belingnya, semakin aman. Nah, lalu ke cara aman berikutnya. Nah, ketika kalian pecahin botolnya nih, ya kan? Bentar. Ketika kalian pecahin botolnya, ya kan? Nah, itu kan suka ada serpihan-serpihan beling yang kecil ya kan? Kan kalian taruh di dalam plastik, terus kalian pecahin, doh gitu kan? Kan yang pecah tuh bagian tengahnya tuh. Di bagian tengahnya itu nanti akan ada serpihan-serpihan beling yang kecil. Itu juga berpotensi untuk melukai kaki kalian. Itu yang berpotensi nempel di kaki kalian tuh. Maka dari itu sebelum digunakan, belingnya dicuci dulu pakai air. Agar serpihan beling yang kecil-kecilnya itu rontok gitu. Maka dari itu pastikan beling yang kalian gunakan adalah beling yang udah bersih alias udah dicuci. Agar nggak ada serpihan-serpihan belingnya lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah cara kalian melangkahkan. Kalau bisa, kalian injekin kaki kalian ke tempat yang belingnya numpuk banyak. Karena itu lebih aman daripada yang belingnya berceceran di samping-sampingnya. Okay. Kurang lebih begitu aja penjelasan yang gue bisa jelaskan. Kalau kalian mau coba di rumah, ya pastikan umur kalian sudah 17 tahun ke atas. Karena gue khawatir 17 tahun ke bawah, kulitnya masih kurang cukup kuat untuk jalan di atas beling ini. Ingat, sekali lagi gue harap kalian bisa memilih mana yang layak untuk dihargai dan mana yang layak untuk diobrak-abrik. Sampai jumpa di video berikutnya. See you to next miracle. Thanks, kamsahamnida, syukronda. Terima kasih. Bye-bye. Seperti biasanya, penutup ilmu merah selalu gue selipkan kata-kata tagline ilmu merah. Yaitu adalah, jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Oke? Bye-bye.